Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal motor Maxi, pilihan terbaik kali ini ya. Kalau Honda kayaknya itu sudah keluar PCX 160, sudah nggak menawarkan lagi yang PCX 150. Entah apa ada orang yang masih beli PCX 150 atau enggak. Tapi yang jelas kalau orang beli NMAX lama ketika NMAX New keluar itu ada. Jadi waktu penulis beli aja loh, sampai ada yang mendahului ya. Sampai ada yang ngambil unitnya dulu, sampai penulis harus inden. Beli motor lama inden, tapi kalau beli motor barunya ready ya. Aneh toh, tapi itu yang terjadi. Jadi pilihan yang penulis yang menurut penulis ada, yang menurut penulis bisa dibeli saat ini itu untuk motor Maxi, untuk yang ingin cari kenyamanan dalam tanda kutip, harus dalam tanda kutip karena ya namanya motor Jepang lah, nggak bisa 100% nyaman kalau nggak dimodif sendiri. Jadi pilihannya ada dari Honda ya PCX sama ADW, terus dari Yamaha adanya Aerox dan NMAX. Entah Honda Vario bisa dimasukkan atau enggak, karena ya Vario itu yang penulis tahu kalau berkendara ya harus tegak sih. Selonjornya sulit, kalau PCX masih bisa dipaksakan. Penulis ini awalnya ya menganggap dari sisi halusnya mesin, dari sisi minimnya getaran, itu PCX yang menang awalnya. Gara-garanya sih reviewnya awal-awal ya, waktu uji dyno, uji sirkuit ataupun review awal, kan banyak yang ngomong ya Honda PCX 160 itu halus mesinnya, getarannya minim. Ya memang untuk Honda PCX 160 itu Hondanya sudah melakukan banyak perbaikan untuk mengurangi atau meminimalisasi getaran. Lengan ayunnya apa sih, crankshaft itu yang sebelah kiri pakai bearing roller, bukan ball bearing lagi. Tujuannya biar lebih kuat, getaran juga minim, sulit untuk oblak. Terus apalagi hidrolik tensioner ini sebenarnya katanya teknologi yang lama ya, tapi dikembalikan lagi. Artinya Honda pernah nggak pakai, terus entah mengapa sekarang pakai lagi. Mungkin ada trade off ya, kalau pakai per
kelemahannya ini kalau pakai hidrolis, kelemahannya ini ya mungkin ada kelemahan masing-masing, tapi yang jelas sekarang Honda pakai hidrolis lagi, katanya itu mengurangi getaran juga. Terus apalagi ya yang untuk mengurangi getaran itu, balancing pulinya. Sekarang teknologi balancingnya diperbaiki, jadi teknologi balancing pulinya diperbaiki sehingga getaran jadi makin berkurang. Review mengatakan getaran makin berkurang. Bahkan reviewnya IWB mengatakan waktu uji uji akselerasi atau uji top speed di Sentul itu IWB ngomong PCX ini menipu karena mesinnya halus tapi bisa kencang gitu. Betul. Jadi gini Cak, ini PCX menipu. Pertama dari apa ya, sejak awal tadi ketika kita belum ngedrak, dalam hati gini, PCX pasti kalah nih. Karena respon ketika engine digas tuh nggak segala krok, ini kan krok gitu kan. Kalau ini ya ini mah agak kenceng gitu. Tapi ternyata di lapangan ini menipu Mas. Jadi alusnya dia itu ternyata kenceng gitu loh. Dan terbukti ketika kita drag head to head, ternyata kalah NMAX. Nah jadi itu yang kita rasakan. Artinya apa? Kelebihan daripada PCX ini adalah vibrasi engine yang halus banget, terjaga dari low sampai high RPM hingga top speed. Namun yang sangat menarik lagi adalah ketika top speed, Cak. Ini BB sampai heran juga nih, geleng-geleng nih, kok top speednya kok ada yang aneh perasaan. Wah, bosan. Apakah karena keberatan badan saya, ya kan? Atau memang dari ECU-nya yang disetting ada limiternya? Yang pasti, Cak, Ibu tadi ngerasain pakai PCX ini top speed yang kita raih terbaik 117 km/jam, dan itu pun ada sedikit 117 turun lagi, 17 turun lagi. Jadi kayak dikunci gitu perasaan. Dan tadi sempat konsultasi dengan Cak Yudo, TDR, memang sepertinya ini motor punya potensi sebenarnya. Oke. Ya. Motor punya potensi. Masalahnya adalah sepertinya ya, kita nggak tahu juga, harus kita buktikan. ECU dari Honda ini dikunci, sepertinya demikian. Dan ini ya bagus buat TDR. Halus tapi bisa nyalip. Terus lagi limiternya juga dibatasi lah. Katanya Honda nggak mau mengeluarkan seluruh tenaganya. Ada yang niat nyalip toh, ya nggak tahu. Tapi itu suspensi rusak tuh. Bawaan kayaknya. Sudah waktunya ganti hancur-hancuran handlingnya. Nah, yang jelas baik klaim dari manapun dari Hondanya ngomong getarannya lebih halus. Penulisnya awalnya oke lah, NMAX ini penulis tahu termasuk getar ya. Walau penulis sendiri sekarang nggak begitu merasakan ya, sering lupa kalau motornya getar. NMAX ini kan katanya terkenal motornya getar banget. Ya relatif ya, penulis nggak pernah mengendarai PCX, jadi PCX 150 ya maksudnya, ya 160 juga. Jadi penulis nggak tahu segimana getar sih NMAX ini. Tapi yang jelas ya, penulis di rumah punya 2 motor Matic yang cc-nya lebih kecil, itu getarannya lebih gede daripada NMAX. Yang satu adalah Suzuki Next 2,
Yang satu adalah Honda Beat. Itu getarannya amit-amit itu. Yang Honda Beat itu. Bisa, wah wis. Sampai sini loh udah kerasa keju, udah mulai kemeng. Nanti setengah perjalanan pasti kemeng, wis. Setengah perjalanan kemeng. Kalau Next 2 masih mendingan. Sudah mau nyampe baru kemengnya. Jadi tangan kesemutan baru setelah mau nyampe. Jadi Next 2 itu 2 kali jauh lebih mendingan daripada Beat ini dalam kondisi standar. Nah, kalau NMAX ini getarannya bukan getaran yang tipenya bikin tangan kemeng ya, bukan yang tipenya bikin tangan kesemutan. Soalnya sumbernya dari mesin, dok 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 gitu ya. Jadi kalau RPM rendah ya rendah, RPM-nya tinggi ya tinggi. Awalnya penulis pikir gitulah. Jadi ya wah hebat juga ya PCX ya, halus gitu ya, halus banget kayak nggak ada getarannya itu. Penulis apa lihat-lihat review halus ya, yang kayak Nur Sajang Heri itu kan memuji mesinnya halus, nggak ada getaran sama sekali katanya. Ya nggak tahu lagi motor sebelumnya itu termasuk getar atau enggak. Motornya satunya kan Vega ya, Yamaha Vega ya. Mungkin getar juga ya Yamaha Vega itu ya. Ya penulis percaya itu, tapi kemudian muncul reviewnya Autonet Max. Autonet Magus, Magus. Soalnya pakai MAGZ ya, Magus. Nah, agak berat harusnya yang ngomongnya. Ya dari Autonet Max ini ternyata berlawanan. Jadi ngomong bahwa PCX 160 itu getarnya parah. Gue mau cerita dikit, sebenarnya sih ada kekurangannya sih. Pasti. Si engine baru ini kompresinya tinggi, vibrasinya jadi lebih besar dibanding si PTX lama. Apalagi dibanding ini sih sebenarnya. Jadi tadi kita main standin nih motor dua-duanya, terus kita nyalain idle aja. Maksudnya idle tuh kita nggak gas-gas gimana banget, kita diamin aja tapi kita nyalain. Si NMAX ini start awal agak deg-deg gitu, tapi habis itu halus. Iya. Ini startnya halus, zut gitu, tapi habis itu deg-deg gitu kan. Jadi vibrasi di stangnya, di steering handle itu kayak lebih dibandingin si NMAX. Benar, walaupun dia ada perbaikan di steering damper. Betul. Tapi perbaikan tuh kayaknya bukan inovasi, itu ada masalah vibrasi sih. Jadi bukan inovasi kalau memperbaiki kekurangan. Adanya inovasi itu adalah membuat baik menjadi lebih baik. Itu inovasi. Nah, satu komplain lagi adalah vibrasi ya. Jadi kalau di kecepatan rendah atau lagi pas nyalip-nyalip gitu tuh dia getarannya masih lumayan kerasa di tangan. Padahal dia udah tambahin steering damper sih sebenarnya. Nah, satu lagi nih yang gua appreciate buat si NMAX ini. Dia tuh vibrasinya tuh halus banget ya. Dari idle tadi gue coba sampai sekarang nih lagi jalan kecepatan rendah, kecepatan sedang, sampai kecepatan tinggi. Dia tuh halus banget. Si PCX jauh lah, apalagi PCX yang baru itu vibrasinya menurut gue sedikit agak berlebihan. Tapi si NMAX ini jauh lebih halus. Dan ini menyenangkan menurut gue buat jalan jauh, jadi nggak capek, dan gue kayaknya sih nggak kesemutan sih kalau bawa kayak gitu. Ya apa ya, sebenarnya penulis pengen bahas soal maksi, kok jadi bahas soal getarane PCX 160 ya. Ya wis terus lah, wis terus. Ternyata ya malah jadi getar. Dia lebih getar daripada NMAX, dan kayaknya lebih getar daripada PCX 150 yang PCX 150 yang dipunyai oleh reviewernya.
Jadi reviewernya kalau nggak salah nganggep getaran di PCX 160 itu lebih gede. Jadi sampai sempat berpikir barangkali karena cc-nya lebih besar, kompresinya lebih besar, makanya getarannya lebih besar. Sampai berpikir gitu. Jadi ya untuk getaran penulis ya terpaksa ambil langkah lain ya, ambil asumsi lain. PCX 160 bukan motor yang bebas getar. Apalagi ada konsumen yang mengeluh mesinnya getar lebih dari satu. Dan itu cuma di satu grup. Pastinya ada konsumen-konsumen yang ngalami getar juga tapi nggak ngomong. Konsumen yang ya wis beli motornya ya karena pingin beli, dan mereka bukan orang yang aktif di grup khusus PCX gitu. Bisa aja ada konsumen lainnya mengalami. Jadi kalau dari keluhannya itu getaran ke seluruh bodi, nggak cuma di setang tok. Tapi ada juga yang mengeluh di setang, mengeluh tangannya kesemutan, ada yang mengeluh kakinya yang kesemutan, ada yang mengeluh kalau boncengan getarannya parah. Ini penulis bahas nanti aja lah ya untuk solusinya. Yang jelas kalau untuk soal getaran, PCX itu bukan jaminan. Jadi PCX itu beli motor PCX nggak ada jaminan getarannya hilang, karena ada konsumen yang mengeluh motornya getar. Wes itu fakta ya. Ada konsumen yang mengeluh motornya getar. Nggak cuma satu atau dua, ada beberapa. Kita nggak tahu yang di realitas bagaimana. Yang jelas masalah getar ini nggak bisa diperbaiki. Dari bengkel ahasnya ngomong itu normal. Ya wis kayak gitu itu PCX. Ya wis. Kalau dari bengkelnya ngomong gitu ya kita mau bilang apa? Kita anggap aja PCX 160 itu motor yang nggak konsisten ya. Nah, bicara dari nggak konsisten ini, beberapa motor mengalami geret-geret di suspensi belakangnya, terutama saat boncengan. Kalau itu ya wis, itu sudah nggak bisa dibilang pengaruh quality control, tapi memang sudah by design, sudah dari sononya begitu, dari sononya sudah kayak gitu. Nah, yang apa? Yang lain-lain ini masalahnya yang agak bikin nggak enak ya. Seperti misalnya suara mesin kasar, suara CVT kasar. Gua ya kan yang sudah menggunakan PCX 160 yang suara CVT-nya apa? Apa ya? Kotak-kotak atau apa gitulah. Ada juga yang ring pistonnya macet sampai bongkar mesin. Kulannya netes atau ngerembes. Apalagi ya,
Ya bodi belakang getar, ada juga yang bodi depan getar juga, ya hubungannya dengan yang tadi itu juga. Hubungannya dengan yang ya sekitar itu tadi lah, nggak ada bedanya mestinya. Itu kelemahan PCX. Kalau kelemahan NMAX ini apa ya? Yang kira-kira PCX nggak mengalami, Aerox atau NMAX New nggak mengalami apa ya? Kalau NMAX Old, telat ya, udah kadung ditutup jalannya. Mungkin cuma ini tutup bensin ya, tutup bensin yang kalau hujan basah. Kalau sudah basah gitu mau ngisi bensin waktu hujan-hujan males jadinya, karena ada risiko air masuk tangki. Selain itu pinggirnya ditutup-tutupnya itu karatan, tapi penulis sudah pasangi aluminium foil di sekitarnya ya. Jadi kayaknya karatnya cuma di sekitar aluminium foilnya tok, di sisi bagian dalamnya nggak karatan. Entah itu karena aluminium foil atau enggak, yang di motor penulis kayak gitu. Penulis nggak tahu di NMAX yang lain bagaimana. Yang jelas hujan itu bikin tutup, bikin mulut tangki bensinnya berkarat. Itu kelemahannya. Terus apalagi ya, spakbor. Tapi kalau spakbor yang NMAX New juga sama, Aerox juga sama, Vario hampir sama, tapi nggak parah lah. Yang parah yang punya Yamaha. Kalau ADV ini spakbornya, ini sebelah ada ADV, spakbornya itu pendek, tapi bagian pelindung bawahnya ini yang apa, di bagian dalamnya itu nutup sampai ke atas, jadi nggak sampai kena bagian dalaman. Kalau yang di NMAX ini spakbornya pendek, terus bagian dalamnya juga apa, panjang. Ini belakangnya bulat atau enggak? Oh kan bulat, nih lihat bulat tuh. Bagian apa, bagian atasnya ini bulat kan ya. Wis itu kelemahannya ADV lah ya, nggak dicat ya. Tapi ya itu selera lah ya, wong karek dicat dhewe kok. Kalau kelemahan NMAX depan ini, yang pertama lampu gede, bodinya kegedean, yang belakang kegedean sampai apa, yang dibonceng itu sering mengeluh ngangkang ya, ngangkang.
Itu yang sering kelemahannya sering disebut. Kalau masalah reliabilitas untuk NMAX New itu kelemahannya di smart key. Smart key-nya itu gampang dol. Kalau yang Aerox enggak katanya. Yang NMAX New tok. Gampang dol, apalagi ya. ABS gampang rusak. Kalau gampang rusak itu ya kayaknya sumbernya dari spakbor juga. Spakbornya kependekan kan. Nah, kalau pas musim hujan pasti dijamin basah kena air unit ABS-nya itu. Nah, sepertinya itu yang bikin masalah. Apalagi ya. Perhatikan ya, penulis nggak bicara soal suspensi atau kenyamanan karena ya semua sama-sama jeleknya. PCX 160, PCX 150, NMAX New, NMAX Old, Aerox, Vario, atos kabeh loro geger kabeh. Apa ya kelemahannya NMAX New itu? Kalau mekanisme apa soal kunci dibawa apa kemana-mana motor masih nyala itu itu by design ya. Oke, kita nggak bisa komentar. Barusan ini ada juga kabar bahwa NMAX New ngalami soket gosong lagi, penyakit yang sama dengan Aerox ya. Entah mengapa kok sampai bikin soket tok nggak becus dandani ya mahal. Tapi artinya apa? Kalau tahu penyakitnya itu kita ya untuk melakukan pencegahan ya lebih mudah toh. Tahu masalahnya itu ya coba dilindungi dengan lebih baik lah, diselotip, dikasih apa kayak biar nggak gampang kena air, biar nggak cepet kotor. Kalau Aerox ya kelemahannya aerodinamika, ergonominya nggak enak. Aerox itu ya bukan untuk orang yang tinggi, nggak bisa selonjor, duduknya tegang. Vario lebih lega tapi masalahnya atos. Penulis lupa jok nyampu atau enggak kayaknya ya kalau dibanding dengan Aerox, Lexi, PCX, NMAX nggak sebanding kayaknya. Yang jelas suspensinya super keras kalau Vario itu. Atos sih. Dalam kondisi standar NMAX dengan Vario, penulis lebih pilih NMAX. Minim kalau NMAX dipakai boncengan masih terasa empuk. Kalau Vario, aduh, pakai boncengan tok atos. Jadi kalau Honda ya, Honda PCX 160, maaf aja wes nggak ada keunggulannya. Kalau soal tenaga, yang paling top speednya paling tinggi itu
NMAX New. Top speednya PCX 160 sama dengan top speednya NMAX yang versi old ini. Aerox dan Vario kalah top speed. Kalau tarikan Aerox yang menang. Vario mesinnya belum upgrade soalnya. Vario mesinnya disia-siakan beberapa lama. Apalagi ADV ya. ADV itu menang gaya, menang dure. Motor beda sendiri karena windshieldnya kelihatan khusus, walau sebenarnya ya kalau dari sisi fungsi nggak ada gunanya juga. Dari sisi harga ya ADV paling mahal, Aerox dan Vario yang lebih terjangkau. Dari sisi kelengkapan fitur ABS dan macam-macam ya yang Yamaha yang lebih unggul ya. Ada fitur konektivitas ya yang menurut penulis nggak perlu tapi banyak disanjung-sanjung. Wes maaf untuk edisi kali ini NMAX Old yang menang ya, maaf. PCX 160 ya kalau suka modelnya silahkan, tapi ya banyak resiko kualitasnya yang turun sekarang ini. Ya wes lah itu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.